Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andin Alfaiza Lubis dengan NPM 037. Di sini saya akan menjelaskan laporan data analisis multivariat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan judul pengaruh job engagement terhadap kepuasan kerja pada organisasi mahasiswa dengan motivasi sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan metode PET analysis dengan mengumpulkan 33 responden melalui kuesioner yang sudah disebarkan melalui Gform. Setelah itu data dikumpulkan dan melakukan beberapa pengujian analisis data menggunakan software MPLS versi 4.0. Selanjutnya langsung kita buka aplikasi SMPLS, lalu kita langsung olah data saja. Kita ke new project, lalu kita tulis nama datanya. Kalau sudah, kita klik create, lalu kita import data responden yang sudah kita kumpulkan melalui kuesioner itu. Lalu kita centang hanya bagian indikatornya saja, X1, X2, M1, M2, M3, lalu Y1, Y2, dan Y3. Kita klik import, lalu sudah muncul semuanya seperti ini. Lalu kita klik back, kita ke create model, lalu kita pilih bagian PLS. Lalu kita masukkan lagi nama datanya. Kalau sudah, kita masukkan lagi indikator per variabelnya saja. Kita pilih, lalu kita tarik. Nah, kita masukkan nama variabel X-nya, yaitu job engagement. Kalau sudah, kita klik enter, lalu sudah muncul langsung model PLS-nya. Kita lakukan yang sama per variabel dan kita lakukan di variabel M, yaitu motivasi. Kita klik enter lagi, lalu yang terakhir variabel Y-nya kita lakukan yang sama, berindikator kita klik lalu kita tarik ke samping, yaitu variabel kepuasan kerja. Kita klik enter lagi, lalu kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya kita lakukan pencet klik connect, kita tarik hubungan per variabelnya. Job engagement kepuasan kerja, lalu job engagement ke motivasi, dan motivasi ke kepuasan kerja. Kita klik tanda panahnya, lalu kita calculate. Kita klik yang PLS karena kita akan menganalisis untuk bagian outer model, yaitu uji asumsi klasik. Jika sudah, akan keluar angka-angka seperti ini. Yang pertama yang akan kita uji yaitu ada uji validitas. Berdasarkan tabel outer loading menunjukkan nilai loading faktor lebih besar dari 0,7 di setiap indikator. Namun terdapat satu indikator pada variabel Y yang tidak valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator lainnya yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria validitas. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Di sini bisa kita lihat hasil analisis menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,7. Namun terdapat satu indikator pada variabel X, yaitu job engagement, yang tidak valid karena nilai composite reliability-nya lebih besar dari 0,5. Maka seluruh variabel dinyatakan reliable. Penelitian dianggap dapat diandalkan atau dapat dipercaya bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Karena bisa kita lihat pada indikator lainnya atau variabel lainnya berwarna hijau, maka untuk uji ini dinyatakan valid. Selanjutnya ada uji normalitas. Bisa kita lihat di sini ada histogram, yaitu hubungan antar tiap variabelnya
Ada job enrichment terhadap kepuasan kerja, ada job enrichment terhadap motivasi, dan ada motivasi terhadap kepuasan kerja. Bisa kita lihat histogram ini menunjukkan distribusi residual terstandarisasi yang mendekati kurva distribusi normal, dengan sebagian besar residual terkonsentrasi di sekitar nilai 0. Distribusi ini mendukung asumsi normalitas, karena residual tersebar secara simetris dan membentuk lonceng. Ini menunjukkan bahwa hasilnya dapat diandalkan. Yang terakhir, di uji outer model, ada uji multikolinearitas. Bisa kita lihat tabel di atas menjelaskan bahwa tidak adanya terjadi gejala multikolinearitas karena nilai FIF seluruh variabel kurang dari 10. Selanjutnya yang akan kita uji itu ada uji inner model. Kita langsung ke calculate, kita ke bootstrapping. Lalu kita ganti dulu untuk none of resultnya ke slower, lalu kita start calculation. Kita tunggu sampai hasil kalkulasinya seluruh datanya selesai. Jika sudah, yang pertama akan kita lakukan yaitu ada uji R-square. Lalu di sini pada tabel R-square bisa kita lihat hasil analisis menunjukkan nilai R-square Y atau kepuasan kerja sebesar 0,703, di mana hal tersebut termasuk model kuat. Artinya 70,3% variabel Y atau kepuasan kerja mampu diterangkan oleh variabel X, job enrichment, dan M, motivasi. Sedangkan sisanya 29,7% diterangkan oleh variabel lain di luar penelitian. Lalu selanjutnya, untuk nilai R-square M atau motivasi sebesar 0,414, di mana hal tersebut termasuk model lemah. Dan artinya 41,4 variabel M atau motivasi mampu diterangkan oleh variabel X, job enrichment, sedangkan sisanya 58,6% diterangkan oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya ada uji direct effect. Di sini bisa kita lihat ada PET coefficient. Itu bisa kita jelaskan dari hipotesis pertama, yaitu job enrichment atau X berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja atau Y ditolak. Karena pada tabel signifikasi hipotesis 1 memiliki nilai signifikasi sebesar 0,182. Jadi kita lihat di p-value-nya berwarna merah. Sehingga job enrichment tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang kedua ada job enrichment berpengaruh signifikan terhadap motivasi. P-value-nya bisa kita lihat berwarna hijau yang berarti diterima. Karena pada tabel signifikansi hipotesis 2 memiliki nilai signifikasi sebesar 0,00, lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan job enrichment berpengaruh signifikan terhadap motivasi. Yang ketiga ada motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Bisa kita lihat p-value-nya, nilainya sebesar 0,01 lebih kecil dari 0,05. Lalu juga memiliki nilai koefisien positif yaitu 0,620 sehingga motivasi M berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja yaitu Y. Selanjutnya ada uji indirect effect. Dari hipotesis ini kita mau lihat apakah job enrichment, apakah motivasi mampu memediasi antara job enrichment terhadap kepuasan kerja. Di sini bisa kita lihat p-value-nya berwarna hijau, yaitu memiliki nilai sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05. Jadi bisa kita simpulkan, motivasi mampu memediasi job enrichment terhadap kepuasan kerja atau Y. Karena nilainya kecil dari 0,05. Jadi bisa kita simpulkan, penelitian ini menunjukkan bahwa job enrichment tidak secara langsung meningkatkan kepuasan kerja, tetapi memiliki efek signifikan melalui peningkatan motivasi.
Di sini motivasi berperan sebagai variabel mediasi yang menjelaskan bagaimana strategi job enrichment dapat mendorong kepuasan kerja secara tidak langsung. Lalu motivasi terbukti mampu memediasi job enrichment terhadap kepuasan kerja. Karena variabel kepuasan kerja dijelaskan sebesar 70,3% oleh job enrichment dan motivasi sebesar 41,4%. Lalu sebagian besar indikator pada variabel X, job engagement, dan M, motivasi, serta Y, yaitu kepuasan kerja, memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Meskipun terdapat satu indikator yang tidak valid pada masing-masing variabel X dan Y. Oleh karena itu, organisasi mahasiswa disarankan untuk fokus pada inisiatif job enrichment yang meningkatkan motivasi, seperti memberikan tanggung jawab yang jelas, tantangan yang menarik, dan peluang pengembangan diri guna meningkatkan kepuasan kerja anggota. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.